Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku kelas 7 ya, semester 1. Nah, ini Kak Sari sudah sampai di halaman 61. Ayo kita berlatih 1.5 ya. Disimak ya, Dek ya. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video kali ini yang Kak Sari bahas yang bagian A-nya saja ya, soal pilihan ganda, nanti ada 5 soal. Oke. Langsung soal yang pertama, kita baca dulu. Sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Tidak ada orang yang meninggalkan ruangan. 10 orang peserta pria dan 10 orang wanita datang ke pertemuan tersebut. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? A. Lebih banyak peserta pria daripada wanita dalam pertemuan tersebut. B. Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut. C. Lebih banyak peserta wanita daripada pria dalam pertemuan tersebut. Atau yang D. Informasi yang diberikan kurang untuk menyatakan jumlah peserta pria dan wanita dalam rapat tersebut. Oke, Kak Sari bahas opsinya satu persatu. Di sini akan Kak Sari buatkan dulu pecahannya ya. Karena ini dikatakan sepertiga yang presentasi adalah pria, maka Kak Sari akan buat pecahan 1/3. Anggap aja ini orang-orangnya ya. Nah, di sini yang presentasi ini 1/3. Ini adalah pria. Prianya 1/3. 1/3 itu kan gini ada ya, ada 3 bagian. Nah, yang diarsir hanya 1. Ini prianya 1/3. Berarti sisanya yang ini apa dong kalau bukan pria? Wanita. Nah, wanitanya berapa per berapa? 2/3. Lebih banyak mana, Dek? Pria atau wanita? Tentu saja lebih banyak wanitanya. Sekarang Kak Sari misalkan lagi, satu bagian ini terdiri dari 5 orang. Ini juga 5, di sini juga 5. Misal ini ya, kalau misal itu nanti kalian boleh ganti dengan angka yang lain, bebas. Berarti yang 1/3 ini terdiri dari 5 orang. Nah, wanitanya yang 2/3 ini berapa orang? 10 orang. Oke, sekarang kita jawab untuk yang A dulu. Lebih banyak peserta pria daripada wanita dalam pertemuan tersebut. Nah, di sini awalnya peserta prianya adalah 1/3. Nah, permisalan kita adalah 5 orang. Berarti gini, 1/3 ditambah. Ini nanti 5 orang nih ya. 5 orang ditambah. Ditambah berapa, Kak? Ini ada 10 orang peserta pria yang datang. Berarti ditambah 10 orang. Atau kalau di contoh kita 5 ditambah 10. Berapa? 15. Ini peserta pria. Sekarang peserta wanita ada 2/3 ya. Ketambahan lagi yang baru datang juga 10. Nah, gini. Bukan 2/3 ditambah 10-nya, tetapi 2/3-nya kita ganti angka ini, 5 dan 5, 10 ya. 10 ditambah lagi 10 orang. Jadinya berapa orang? 20 orang. Nah, jadi peserta pria dibandingkan peserta wanita lebih banyak yang mana? Lebih banyak peserta wanita. Di A tadi pernyataannya lebih banyak peserta pria, berarti salah ya yang A. Sekarang kita lihat yang B. Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut. Apakah benar 15 ini sama banyaknya dengan 20? Tidak juga ya. Berarti yang B juga salah. Kita lihat yang C. Lebih banyak peserta wanita daripada pria dalam pertemuan tersebut. Peserta wanitanya yang lebih banyak. Benar ya? Di sini contoh kita 20, peserta prianya hanya 15. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kita pilih dulu. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu. Oke. Nanti untuk kalian mengerjakannya, boleh loh permisalannya ini diganti angka berapa saja, boleh. Misalkan gitu ya, diganti di sini masing-masing 9, 9, 9 juga boleh. Nanti di sininya menyesuaikan ya, Dek. Berarti untuk pria 9 ditambah 10, hasilnya 19. Yang untuk wanita berarti 18 ditambah 10, hasilnya 28. Akan selalu lebih banyak peserta wanita. Kenapa? Karena
karena dari awal dia sudah lebih besar pecahannya, yaitu 2/3, sementara pria hanya 1/3. Dan penambahan pesertanya sama, 10 dan 10. Kecuali nanti kalau peserta pria yang baru datang ke pertemuan itu jumlahnya lebih banyak daripada peserta wanita yang baru datang. Nah, itu nanti baru lain soal ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Baca dulu. Ini dia. Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh Sugi dibandingkan Dani? Berarti kita langsung mencari selisih waktu mereka ya. Selisih antara 49,86 dengan 52,30. Nah, kalau mencari selisih itu selalu yang lebih besar dikurangkan dengan yang lebih kecil. Mana yang lebih besar? Mempunyanya Sugi ini ya, 52,30 dikurangi punyanya Dani 49,86. Yuk dikurangi biasa aja ya. Caranya ini 10 dikurangi 0 ya Dek. 0 dikurangi 6 nggak bisa kan jadi 10. Minjem dari 3-nya ini jadi 2 ya. 10 dikurangi 6 4. 2 dikurangi 8 nggak bisa lagi. Minjem lagi dari depannya sini menjadi 12 ya. 12 dikurangi 8 4 juga. Terus koma. Nah, sekarang 1 dikurangi 9 nggak bisa juga. Minjem dari depannya 4 ya. Minjem 1 jadi 11 ya. 11 dikurangi 9 2. Nah, ini 4 dikurangi 4 0. Berarti selisih waktunya adalah 2,44. Satuannya apa? Detik, karena tadi di soal juga semuanya detik. Oke, kita pilih mana 2,44. Ini dia yang A. Oke, lanjut soal nomor 3. Ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun dari 25 menit menjadi 20 menit. Berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B? Oke, kalau mau menghitung persentase penurunan untuk di soal nomor 3 ini, gunakan cara seperti ini. Nomor 3, awalnya 25 menit menjadi 20 menit. Berarti itu kan turun ya. Turun sebesar berapa menit ya? Langsung kita hitung. 25 dikurangi 20 ya. Terus dibagi dengan awalnya lagi 25 menit. Karena di sini yang diminta persentase, langsung kalikan dengan 100%. Nah, nanti ini satuannya jadinya persen. Yuk kita hitung. 25 dikurangi 20 adalah 5 per 25 kali 100%. Sama dengan ya. Ini 5 sama 25 dibagi 5 aja. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 adalah 5. Kemudian 100 dibagi 5 berapa Dek? 20. Satuannya persen. Gini. Ada nggak ya? 20%. Nomor 3 kita cari. Ada yang C. Sip. Lanjut soal nomor 4. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah titik-titik. Nah, caranya gini deh untuk mengerjakan soal nomor 4 itu. Di sini kan naiknya 20%. Harga awal itu sebelum naik adalah 100%. Jadi harga setelah naik adalah harga setelah naik sama dengan 100% ditambah 20%. Berapa tuh? 120%. Ini ya. Kemudian harga sebelum naiknya Rp8.000. Yang ditanya harga setelah naik. Ya udah, langsung aja. Harga setelah naik sama dengan persentase setelah naik, yaitu 120%, per awalnya ya sebelum naik yaitu 100%, dikali dengan harga sebelum naik atau harga awal 8.000, sama dengan ini nanti persen sama persen
coret aja. Terus 0 sama 0 coret ya. 8.000-nya ini 0 yang di sini boleh dibagi sama 0 yang 10. Udah, berarti tinggal 12 dikali 800. Berapa tuh? 9.600. Jadi ini harga setelah naik sebesar 20%. Awalnya tadi 8.000, sekarang setelah naik menjadi 9.600. Oke, paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya di kolom komentar, insya Allah akan Kak Sari jawab. Lanjut ke soal nomor 5. Oh iya, kita pilih dulu ya di jawabannya. 9.600 itu yang mana ya? Ini dia, yang C. Sip. Soal nomor 5-nya ini dia. Pada suatu seminar, 3/25 pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persen adalah, nah ini sederhana dek, merubah dari pecahan ke persen itu caranya seperti ini. Nomor 5 ya. Langsung 3/25 kali 100%. Nah ini nanti satuannya jadinya persen. Terus 100 bisa langsung dibagi 25, 4 ya. 3 dikali 4 berapa? 12. Satuannya persen. Sudah gitu aja. Oke, kita cari jawabannya. 12%. Nah begini. Oke, selanjutnya untuk bagian B soal uraian akan Kak Sari bahas di video yang lain. Nanti kalau kalian kesulitan menemukan linknya boleh tanya ke Kak Sari ya. Terus kalau adik-adik ini ada yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari ya, khusus grup matematika kelas 7. Nih, anak-anak se-Indonesia boleh. Caranya gini, ketik nama _7 kirim ke 081456109870. Tanya-tanya dulu boleh, Kak Sari gimana caranya kalau mau gabung ke grup ini. Nanti grupnya berbayar ya dek, murah aja kok, 1 bulannya hanya 10.000. Nah kalau kalian mau yang tanya-tanya yang adalah mamahnya boleh juga ya, Kak Sari fine-fine aja gitu. Jadi nanti orang tuanya boleh WA ke Kak Sari, Kak Sari anak saya mau gabung ke grup kelas 7 gimana caranya gitu ya, boleh. Oke, Kak Sari sudahi dulu ya. Kalau kalian suka dengan videonya Kak Sari ini boleh di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.